Bahkan dulu ada umat terdahulu, itu kalau mereka punya dosa sepanjang hari ini, pagi sampai malam dia berdosa, besok pagi saudara dosanya udah ditulis sama malaikat di depan pintu rumah. Nah bayangin dah kalau kita ngalamin itu. Kalau kita zaman kita model begitu, orang belum bangun kita udah bangun duluan, buru-buru kita hapus tuh tulisan ya kawan. Jadi kalau dibandingkan dengan umat terdahulu, ada umat terdahulu kalau istri sedang haid itu nggak boleh diajak tidur sekamar, nggak boleh lalu lalang di rumah, nggak boleh duduk makan bareng dengan suami, tapi mesti diapain? Dikurung. Jadi hampir dulu di syariat tersebut saat berlaku, setiap rumah punya penjara buat perempuan. Kalau lagi haid di penjara semua. Begitu juga kita bisa lihat ada umat terdahulu kalau punya dosa besar, taubatnya bunuh diri. Perintah Allah, Allah suruh bunuh dirinya sebagai tanda daripada taubatnya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, sebesar apapun dosa yang dilakukan, bunuh diri bukan jalan keluarnya. Hibail kiram, tadi kita sudah dengar pembacaan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, yang bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini menarik. Jadi tadi sudah kita dengar bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan innad dina yusrun. Jadi agama itu adalah mudah. Nah, saya ingin menyampaikan agama ini mudah baik dari segi makna zati maupun dari segi mafhumnya. Dari makna zatinya artinya agama Islam itu memang agama yang mudah. Jadi nggak ada yang sulit dalam ajaran Islam ya kawan. Agama Islam itu pada intisarinya memang agama yang mudah. Mudah dipahami, mudah dicerna, mudah diterima, dan mudah untuk diamalkan. Itulah dasar daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang sulit dalam Islam. Apa yang sulit dalam Islam ya kawan? Salat 5 waktu yang diberikan oleh Allah itu sudah mudah. Coba kalau diberikan 50 waktu sebagaimana pertama kali Allah titahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa beratnya. Tapi begitu menjadi 5 waktu itu udah paling mudah buat kita. Nah, jadi jangan lagi 5 waktu nanti kita anggap ini tidak mudah. Enggak, sholat 5 waktu itu sudah mudah. Puasa Ramadan itu zatnya memang sudah mudah. Karena kita puasa di bulan Ramadan bukan diperintahkan untuk berhaus-hausan dan berlapar-laparan. Buktinya sebelum puasa kita dianjurkan untuk sahur. Nah, dan begitu buka puasa kita dianjurkan untuk disegerakan. Artinya puasa yang diperintahkan itu simpel, sederhana, mudah, dan manfaat untuk kesehatan kita. Nah, jadi sekali lagi itu yang saya maksud adalah makna zatinya. Agama ini memang mudah. Jadi apapun yang ada dalam ajaran Islam tidak pantas kalau ada hukum-hukum yang kita pelajari dalam ajaran Islam nanti ada yang kita katakan tidak mudah. Semua mudah. Nah, sampai dalam urusan akidah pun Islam ini mudah, simple. Dia mengajarkan kepada umatnya, qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad bahwa Allah itu esa. Allahus samad, Allah itu tempat kita bergantung, tempat memohon. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu yang seperti Allah. Ini akidah yang simpel, mudah. Maka itu saya katakan ad-dinu yusrun itu adalah makna zatinya memang mudah agama kita. Mau pemahaman akidahnya, mau pemahaman syariatnya, semua simpel, sederhana, serba mudah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas ya yang saya maksudkan di sini ya. Baik, sekarang yang kedua. Nah, kita bicara soal innad dina yusrun. Agama itu adalah mudah. Mudahnya agama ini tadi sudah dijelaskan oleh Habib Hanif, saudara, yaitu berbagai macam jenis kemudahan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada hal yang ingin saya garis bawahi. Agama yang mudah ini pun juga dinisbahkan kepada agama syariat ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan syariat-syariat Nabi sebelumnya. Jadi mudah betul. Contoh, mari kita lihat bagaimana umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dulu ya ikhwan, itu ada yang punya syariat
kalau pakaiannya kena najis mesti dipotong, dibuang. Sementara syariat Nabi Muhammad enggak, kena najis, jangankan najis yang ringan atau yang sedang, najis yang mughalladhah sekalipun tetap bisa dibersihkan, diberikan cara. Begitu juga kita bisa lihat ada umat terdahulu kalau punya dosa besar, taubatnya bunuh diri. Perintah Allah, Allah suruh bunuh dirinya sebagai tanda daripada taubatnya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, sebesar apapun dosa yang dilakukan, bunuh diri bukan jalan keluarnya. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, sesali apa yang telah diperbuatnya, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Simple, mudah, ini agama. Jadi kalau dibandingkan dengan umat terdahulu, ada umat terdahulu kalau istri sedang haid, itu nggak boleh diajak tidur sekamar. Nggak boleh lalu lalang di rumah, nggak boleh duduk makan bareng dengan suami. Tapi mesti diapain? Dikurung. Jadi hampir dulu di syariat tersebut saat berlaku, setiap rumah punya penjara buat perempuan. Kalau lagi haid di penjara semua. Nggak boleh berbau. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, istri yang sedang haid, tidur sekamar boleh, tidur sekasur boleh, makan minum bareng boleh, lalu lalang di rumah bebas. Yang nggak boleh melakukan hubungan intim, itu aja. Subhanallah. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi ini betul-betul memang mudah, sangat mudah dibandingkan dengan syariat yang dibawa oleh umat Nabi sebelumnya. Bahkan dulu ada umat terdahulu, itu kalau mereka punya dosa sepanjang hari ini, pagi sampai malam dia berdosa, besok pagi, saudara, dosanya udah ditulis sama malaikat di depan pintu rumah. Nah bayangin dah kalau kita ngalamin. Tuh kalau kita zaman kita model begitu, orang belum bangun, kita udah bangun duluan. Buru-buru kita hapus tuh tulisan, ya kawan. Apa yang kita kerjain ditulis depan rumah kita. Nih, kemarin dosanya ini, kafarohnya begini. Dosanya ini, kafarohnya begini. Dosanya ini, cara ngapusnya begini. Ditulis. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, saudara, Allah nggak tuliskan itu. Malaikat nggak ada yang tugas untuk nuliskan itu depan pintu rumah kita, ya kawan. Allah tutup, kita punya keburukan. Allah tutup, kita punya kejelekan. Subhanallah. Begitu saya mau tanya, berarti agama Islam ini mudah tidak? Simpel tidak? Indah tidak? Oh indah. Agama Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini begitu luar biasa. Nah jadi ad-dinu yusrun itu memang kalau kita tadabbur, kita tafakur, dimensinya luas. Dimensinya luas. Jadi dari segi akidahnya simpel, sederhana, mudah untuk dipahami. Kemudian dari segi pelaksanaan syariatnya juga mudah, simpel untuk dilaksanakan. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga barusan ternyata dibandingkan dengan syariat umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, justru syariat yang dibawa oleh Nabi kita jauh lebih mudah. Dan yang keempat, saudara, yang tidak boleh kita lupa, bahwa agama mudah ini justru ini akhirnya menjadi prinsip dalam beragama. Sehingga tadi dijelaskan oleh Habib Hanif melahirkan kaidah. Tadi sudah disebutkan ada al-masyaqqah tajlibut taisir, kemudian ada juga idza dhaqal amr ittasa. Saudara, ini semua kaidah-kaidah ini menunjukkan bagaimana kalau umat ini sudah terdesak dalam satu kesulitan, begitu sudah puncak kesulitan menjadi mudah. Subhanallah. Jadi bukan syariat ini menyulitkan kita, enggak, saudara. Nah, jadi memang akhirnya lahirlah kaidah-kaidah fikih tadi sudah disampaikan oleh Habib Hanif dengan macam aneka ragam contoh yang sangat bagus sekali. Itu juga menjadi bukti bahwa ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Bahkan tatkala Allah menceritakan soal masalah puasa di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Baqarah, ya ikhwan, Allah sendiri mengingatkan kepada kita, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan untuk kamu itu kesulitan, tapi Allah menghendaki untuk kamu sekalian kemudahan. Alhamdulillah. Nah, oleh karenanya sebagaimana tadi pesan dari Habib Hanif, agama Islam ini memang mudah, memang gampang, tapi jangan ngegampangin. Agama Islam ini memang mudah, tapi jangan kita meremehkan, saudara. Jadi manfaatkanlah kemudahan itu. Nah, itu 4 yang saya sampaikan. Ada tambahan 1 lagi, saudara. 1 lagi, ad-dinu yusrun, ini memberikan isyarat kepada kita untuk kita mengamalkan rukhsah yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Kan dalam Islam ini kan ada rukhsah. Kalau lagi musafir, kita dibolehkan untuk sholat
jama, sholat qashar itu rukhsah, saudara. Nah, karena itu kenapa ulama mendorong kita untuk rukhsah, untuk mengamalkan hadis ini, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kalau Allah udah kasih rukhsah, ambil. Jangan kalau Allah udah kasih rukhsah kita sepelekan itu rukhsah, saudara. Nah, makanya jangan kaget kalau di antara ulama ada yang mengatakan bahwa sholat jamak dan qashar di perjalanan itu bagi musafir lebih afdal daripada dia sholat sesuai azimah. Daripada dia sholat zuhur 4 rakaat pada waktunya, asar 4 rakaat pada waktunya, selama dia musafir lebih afdal dia jamak dan qashar. Untuk apa? Untuk menjalankan prinsip yang sudah ditetapkan oleh Nabi, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Sudah dikasih mudah, kita pengen ambil yang sulit. Jangan dikasih mudah, ambil yang mudah, saudara. Nah, jadi hadis ini bisa dimaknai juga sebagai isyarat untuk kita ihtimam bi ahkamir rukhsah, untuk kita itu peduli kepada hukum-hukum rukhsah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Jadi kesimpulannya dengan 5 apa yang saya sampaikan tadi, saudara, sebetulnya kalau kita mau gali masih lebih banyak lagi. Bahwa saya hanya ingin menggarisbawahi hadis ini luar biasa. Kita betul-betul yaitu ditunjukkan oleh Nabi dengan prinsipnya ini agar kita semakin cinta kepada Islam, agar kita semakin tidak terbebani di dalam melaksanakan syariat Islam, saudara. Kalau kita jalani dengan baik, ini semua akan menjadi ringan, karena memang agamanya juga udah ringan. Kita jalankan akan semakin ringan. Agama ini udah mudah, kalau kita jalankan akan semakin mudah, insya Allah. Jadi jangan kita ngegampangin. Betul, jangan kita menyepelekan, jangan kita seenaknya dengan syariat, jangan. Apa yang sudah Allah perintahkan kerjain aja, apa yang Allah larang ya tinggalkan itu semua. Nah, kalau itu kita lakukan dengan ikhlas, dengan ridho, itu semua akan menjadi ringan, menjadi enteng untuk kita kerjakan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka itu kepada semua yang hadir di sini, saya ajak semua, saya himbau, saya serukan supaya pengajian bulanan ini yang ada di tempat ini, bulanan mingguan, bulanan ini supaya betul-betul dihadiri, diperhatikan, diambil ilmunya. Sebab semakin bertambah ilmu kita akan memandang ajaran agama semakin mudah. Orang yang melihat agama ini sulit karena dia nggak ngaji. Orang yang melihat agama ini sulit karena dia nggak paham. Orang yang melihat agama ini sulit karena dia nggak belajar. Tapi kalau kita belajar, kita dapat ilmu, maka akan terlihat bagaimana mudahnya Islam, bagaimana sederhananya Islam, bagaimana simpelnya ajaran Islam, bagaimana indahnya Islam. Itu semua perlu ilmu. Nah, pelajari ini seminggu, walaupun ini sebulan sekali penting. Nah, nanti di waktu lain kan kita bisa ngaji di majelis-majelis yang lain. Tapi majelis yang bulanan ini ajak saudara kita, ajak tetangga kita, ajak masyarakat kita, yuk kita ngaji. Nah, ini ada pembacaan Mukhtasar Sahih Bukhari yang luar biasa. Apalagi di sini kita lihat ada Habib Hanif, yang lulusan Al-Ahqaf. Di sini ada Habib Saleh, saudara. Ini keduanya sama-sama lulusan Dalwa, murid daripada Habib Zain bin Hasan, yaitu Baharun. Ambil ilmunya, ambil. Kapan lagi? Jadi jangan cuma dilihat, ini umurnya anak muda nih. Jangan lihat ilmunya, saudara. Ilmunya banyak, ilmunya bagus. Yuk sama-sama kita ambil. Nah, apalagi yang hadir sini adalah tetangga dari rumah ini, rumah tempat di mana dulu Habib Hanif dibesarkan dari kecil sampai dewasa, adanya di tempat ini. Nah, yuk mari kita ambil ilmunya, kita timba ilmunya, kita manfaatkan ilmunya, sehingga ke depan kita akan lihat ajaran Islam ini simple, mudah, gampang, insya Allah. Nah, selanjutnya kalau kita lanjutkan hadis ini, saudara, karena agama ini sudah mudah, ya kita jangan persulit. Jangan persulit. Siapa yang mempersulit agama, dia akan kalah sendiri. Nah, jadi kalau di sini dikatakan barang siapa yang mempersulit dirinya dengan agama, dia akan dikalahkan dengan agama. Apa sih maksudnya? Maksudnya, saudara, kalau Anda memaksakan diri untuk suatu ibadah sebanyak-banyaknya, dipaksakan, besok akibatnya Anda akan tinggalkan itu semua. Karena bosan, karena capek, saudara. Nah, itu kenapa? Karena dipaksakan. Jadi ada orang yang memaksakan diri, mau baca selawat 100.000, dia paksakan dirinya. Kadang-kadang dia begadang 7 hari 7 malam, dia nggak tidur, dia paksakan. Biasanya yang dipaksakan begini, ujung-ujungnya dia tinggal semua, ya.
Tapi kalau kita nggak paksakan, yang sesuai dengan kemampuan kita, yang bisa kita laksanakan ini dengan mudah. Makanya Nabi tadi mengatakan di situ wasaddidu wa qaribu wa abshiru. Artinya apa? Urusan itu mudahin aja, entengin aja, jangan ngambil yang sulit ya ikhwah. Nah, kecuali kalau kita melatihnya secara bertahap. Hari ini kita zikirnya 10 kali. Nanti bertambah bulan depan 100 kali. Bulan depan 1000 kali. Kalau udah biasa ke depan mau 100.000 kali juga nggak apa-apa saudara. Kenapa? Karena akan enteng bagi dia. Karena sudah terbiasa. Tapi kalau yang belum terbiasa, saudara, baca Quran aja belum bisa, ngaji masih males, tiba-tiba udah mau ngamalin yang berat-berat saudara. Yang begini biasanya ujung-ujungnya nggak awet. Nggak sampai sebulan juga ditinggal tuh semua, langsung pensiun baru sebulan. Kenapa? Karena dia mempersulit diri. Dalam hadis lain kan Nabi mengatakan halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Sampai 3 kali Nabi katakan. Maksudnya apa? Binasa orang yang suka memperberat, mempersulit ibadah. Jangan dipersulit. Jadi kalau Allah udah kasih, udah mudah, ya kerjain yang mudah ya kawan, minimal. Jangan kita pernah tinggalkan yang wajib. Itu dulu kita jaga. Nah, kalau yang wajib udah bisa kita jaga diri kita dari yang haram. Besok kita tingkatkan. Kita laksanakan yang sunnah-sunnah. Kita tinggalkan juga yang makruh-makruh. Semua dilakukan secara bertahap agar kita mudah untuk menitinya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang disampaikan malam ini jelas ya? Jelas semua ya. Jadi jangan kita ibadah memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani hambanya itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ukur kemampuan kita, oh kemampuan saya cuma sampai di sini dulu nih. Ya amalkan apa yang kita mampu. Insya Allah nanti akan Allah tambah kekuatan kita. Allah akan tambah kemurnian hati kita. Allah akan tambah tingkat daripada iman takwa kita. Nah, kalau sudah Allah tambah, insya Allah ke depan semua ibadah yang mungkin di mata orang berat, di mata kita jadi ringan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Nah, terakhir